Kita tetap biasa aja. Biasa aja. Kecil yang bikin. Oh iya, itu terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa melanjutkan pengajian di cukup lama dan lama gitu loh. Dengan berbagai macam. Tapi semua itu alhamdulillah sudah ada. Yang nama musibah itu ada membawa hikmah. Berbagai macam yang tadinya kita mungkin lupa menjadi ingat. Hal-hal yang kemudian tadinya kita terlena, kita lalai, kemudian menjadi ingat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat maksiat menjadi berkurang. Kemudian kita pun akhirnya juga melakukan berbagai macam cara-cara yang namanya kata orang itu kreasi, inovasi untuk supaya tetap bisa bertahan hidup seperti itu. Tapi apapun juga semua itu terjadi itu walaupun dalam waktu yang berbeda-beda, itu dalam kehidupan manusia itu yang namanya adalah perputaran kehidupan ya. Sehingga dalam masa-masa tertentu terjadi musibah pada masa Rasulullah, pada masa-masa Nabi sebelumnya, pada masa umat-umat yang berbeda-beda terjadi musibah. Jadi bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan saja pengajian-pengajian yang sudah kita mulai secara berjenjang, bertahap pada waktu-waktu yang lalu. Dalam keadaan tentunya menjaga ya. Saya ini mau menutup sebenarnya Pak, tapi suara jadi hilang. Sebentar tadi tutup. Tapi sebenarnya kalau pintu dibuka saja sebaiknya. Jadi sirkulasi itu ya pintu-pintu tolong dibuka aja Ustaz gitu. Jadi udaranya kan bisa berganti-ganti begitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini saya akan melanjutkan pengajian kitab dari Imam Ghazali. Dalam bagian ini akan membahas tentang sifat-sifat yang harus dihindari, yang harus dijauhi oleh manusia. Banyak sekali. Maka diantaranya beliau mengatakan dari sekian banyak itu adalah sifat atau perilaku atau perbuatan atau sifat yang ada di dalam diri manusia dinamakan dengan at-takabur atau takabur. Dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan bahwa yang berhak untuk membesarkan dirinya, yang boleh menyatakan dia adalah orang yang maha segala-galanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang namanya makhluk ciptaan diciptakan oleh Allah, maka tidak boleh ada yang membanggakan dirinya, membesarkan dirinya, menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain. Itu tidak ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai makhluk ya kita harus sadar, kita ini diciptakan, bukan menciptakan. Oleh karena yang menciptakan itu hanya Allah, maka segala kebesaran, segala keagungan, kemuliaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah. Manusia yang dimuliakan karena dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah cabut kemuliaannya, maka makhluk itu akan menjadi makhluk yang paling hina di atas dunia ini. Karena itu
Kita harus hati-hati sekali, jangan sampai merasa dirinya tinggi, merasa dirinya paling besar, atau merasa lebih daripada orang lain. Nah itulah maka ketika iblis diperintahkan sujud, makna sujud itu bisa sujud seperti orang sholat, bisa menundukkan, atau paling tidak hatinya itu menyatakan dirinya rendah di hadapan orang lain, dia sujud juga itu. Kepada Adam sebenarnya bukan sujud sebagai ibadah, tapi untuk menguji. Iblis ini sujud pada Adam. Sujud itu bukan sujud menyembah, bukan sujud untuk beribadah, tapi adalah sujud sebagai ujian. Apakah kamu sebagai orang yang selama ini dilebihkan, diberi kemampuan, diberikan keunggulan dari yang lain, mau atau tidak sujud kepada makhluk yang baru diciptakan, yang baru datang, yang lebih muda, yang lebih sedikit ilmunya, mau apa tidak? Itu diuji seperti itu. Kau memang diciptakan dari bahan asal usul yang lebih mulia, dari api, hebat, besar, kemampuan tinggi, kelebihan, bisa apa saja, bahkan lebih mulia pada waktu itu daripada malaikat. Nah di situ diuji. Nah, ternyata tidak lulus uji, maka terjadilah kemudian ketakaburan atau keangkuhan atau kesombongan. Kita baca saja kitab ini, kita dengarkan saja, bukan dari saya nih Pak, ini Pak Haji. Ini kata Imam Ghazali, ajaran-ajaran beliau dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang diringkas menjadi Mau'izatul Mu'minin. Nah, Imam Ghazali mengatakan, ya, bayan ma bihi takabbur, bahwa i'lam annahu la yastakbiru illa man ista'zama nafsahu wa la yasta'zimuha illa wa huwa ya'taqidu laha sifatan min sifatil kamal. Bahwa yang berhak itu menganggap atau menilai atau menyebut dirinya adalah yang besar, yang maha mulia, itu hanya Allah. Dan sifat takabur, sifat merasa diri atau menyebut dirinya yang maha mulia, maha besar, maha segala-galanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian oleh karena itu sifat-sifat seperti ini tidak boleh dilakukan oleh manusia. Nah, di antara berbagai macam sifat keangkuhan, sifat kesombongan yang dilakukan, yang terjadi pada makhluk manusia, ya jin ataupun juga termasuknya setan dan iblis, itu terjadi bermacam-macam. Yang kadang-kadang manusia kita tuh tidak sadar bahwa kita itu sudah melakukan atau kita itu sudah membuat diri kita itu menjadi takabur. Al-awwalu al-ilmu, yang pertama, kadang-kadang kita tuh takabur, angkuh, merasa diri hebat itu pada ilmu. Jadi karena merasa ilmu banyak, orang alim itu kadang-kadang terjebak, Pak. Orang yang berilmu, ya ini ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu umum, ilmu agama, orang ulama maupun intelektual, ahli teknik, ahli sosial, ahli ilmu ibadah, ahli agama, segala macam orang berilmu. Itu kadang-kadang kalau tidak berhati-hati, maka dia bisa menjadi terjebak ke dalam kesombongan, sombong dengan ilmunya, angkuh, takabur dengan ilmunya. Dan inilah yang banyak terjadi pada sebagian ulama. Fala yalbas ayastash'ira fi nafsihi kamalal ilmi fayasta'zimu nafsahu wa yastahqirun nas. Karena memiliki banyak, merasa punya ilmu, ya mungkin mengetahui tentang ilmu-ilmu agama, mengetahui hukum-hukum ibadah,
ahli tentang sholat, bacaan bagus, kemudian sholatnya banyak, baca kitab-kitab yang berbahasa Arab bisa ahli. Kita gundul ini Pak, karena nggak ada baris gitu, karena kita gundul. Ya, kalau nggak bisa ilmunya, ada ilmu nahu sarf nggak kebaca seperti ini. Ya, karena memang sumber ilmu pengetahuan itu ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama masa lalu, yang namanya kitab-kitab berbahasa Arab. Wah, merasa seperti ini, wah hebat. Saya ini punya ilmu lebih. Yang ini, si ini ilmunya belum apa-apa dibanding ilmu saya. Sudah merasa lebih. Ilmu itu tanpa sadar kita itu tertipu dengan kelebihan dirinya sendiri, padahal tidak ada apa-apanya ilmunya itu. Apalagi dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam Al-Quran itu diibaratkan setetes air di lautan pun tidak ada apa-apanya ilmu kita itu dibanding ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastahqirun nas, karena merasa punya ilmu lebih. Ya kayaknya kalau orang sama aja, orang belajar silat ya Pak ya. Oh, kalau sudah punya selangkah dua langkah, wah sudah gagah itu. Berjalan itu dadanya besar itu, kepalanya tegak, nggak lagi ngelihat ke bumi. Berjalan ngelihat ke langit, jatuhnya ke jatuh gitu. Merasa lebih begitu. Wa yastahqirun nas, meremehkan manusia yang lain. Menilai manusia yang lain itu lebih rendah. Menganggap kawannya, saudaranya, jamaahnya, mungkin jemaah masjid juga kadang-kadang itu lebih tidak ada apa-apanya. Kenapa? Enggak ada apa-apanya ilmunya kok dibanding ilmu saya. Saya ini sudah pengalaman, sepak terjang sudah jauh, jam terbang sudah tinggi. Wah, ini apa? Nah, ini terjebak, sudah tertipu. Tidak sadar. Seharusnya ilmu membawa kepada mendekat kepada Allah, tapi justru ini semakin jauh dari Allah. Makanya manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'udan. Jadi orang yang bertambah ilmunya, ya, bertambah pengetahuannya, ya pengajian itu nambah ilmu loh Pak, pengajian itu kan, ya kayak begini nih malam ini kita ini, nambah ilmu, tetapi tidak bertambah kebaikannya. Tambah ilmunya, tambah banyak dosanya. Tambah ilmunya, tapi juga semakin tinggi juga maksiatnya. Nambah ilmunya, pengajiannya juga, tapi juga lebih banyak juga menyakiti orang lain. Wah, itu lam yazdad minallah illa bu'dan. Enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya, kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa yastajhiluhu, karena merasa kadang-kadang dia itu merasa ilmunya lebih banyak, lalu menganggap orang lain itu jahil. Wah, hebat kan? Oh ya, ilmu saya sudah tinggi. Kalau dia tamat SMA, kuliah S1, supaya tambah keren S2, mantap lagi S3. Nggak ada lagi Pak, tambah sendiri aja S apa aja gitu. Nah, orang yang nggak kuliah, nggak sekolah, nggak mondok lah gitu ya. Kalau anak-anak pesantren itu tidak pernah mondok, wah ini nggak ada apa-apanya ini. Saya ini harusnya saya yang paling depan duduknya, kan gitu. Kalau baca doa saya yang harus dibaca di anu paling pas baca doanya. Kalau baca tahlil nggak sampai pahalanya, kecuali kalau saya yang mimpin tahlilnya. Wah, kan gitu. Wah, payah ini sudah. Punya ilmu, tetapi itu contoh, itu kan contoh. Kalau yang kayak gitu itu kan contoh bagi saya, Ustadz Lukman. Karena saya baca tahlil Pak, Ustadz Lukman. Kalau yang lain kan yang lain, Pak Haji juga silakan aja contoh yang lain apa begitu kan, merasa paling depan. Oh, kalau duduk acara pengantin, acara apa, pemilihan apa, oh, saya ini paling hebat harusnya kan begitu. Paling tinggi pendidikannya. Ini kalau tanpa sadar, kita tuh sebenarnya sudah masuk ke dalam jebakan syaitan laknatullah. Kenapa? Karena kalau setan menjebak dia
dengan maksiat. Ini minuman keras, ya nggak mau dia minum. Tahu ini minuman keras, khamar, ini haram. Disediain dengan makanan yang enak, ada di sana macam-macam daging-daging, babi-babi, ya nggak mau Pak. Karena jelas itu dia tahu tidak boleh. Dan itu tidak akan dilakukan karena dia bisa melakukan, menghindari. Ya. Disediakan juga macam-macam lah, uang macam-macam dari mana-mana, nggak mau. Ya. Tetapi ketika dia dikasih ilmu dan kemudian itu setan tahu, iblis tahu, disitulah kelemahannya. Justru ilmunya itulah menjadi tempat dia kesalahannya di situ. Kemudian dibangkitkan, ya, ditimbulkan rasa kamu tuh hebat, Anda tuh orang yang terpandang, sudah punya ilmu di mana-mana. Kalau bisa terbang kan sudah bisa terbang, zaman dulu kan begitu. Bisa niup orang dari jauh. Orang yang niup apalah begitu kan, kalau ditiup kan sakit, atau kemudian dicari-cari nanti seperti itu, punya ilmu ini punya. Nah di situ justru dia menjadi jatuh, yang tidak bisa dijatuhkan lewat cara harta, dengan cara kekayaan, dengan cara misalnya dengan cara-cara kehebatan yang lain, tetapi dia bisa dijatuhkan, ditipu, diperdaya oleh setan dengan ilmu pengetahuan, kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nah di sini kadang-kadang kita itu tidak sadar, itu baru ilmu. Nah dengan ilmu lalu kita merasa hebat, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, menganggap orang lain itu adalah orang-orang yang rendah, menganggap orang itu orang yang jahil, menganggap orang lain itu orang yang bodoh, orang lain itu adalah tidak sempurna, yang sempurna dirinya sendiri. Tanpa sadar kita itu juga sudah menjadi pengikut iblis, laknatullah, na'udzubillah min wa yastakhdimu man khalatahu minhum, ya, memanfaatkan orang lain karena merasa atau dia diberi kekuasaan, lalu orang yang dianggapnya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu, itu dimanfaatkan, ya. Wa qad yara nafsahu indallahi a'la wa afdala minhum fa yakhafu 'alaihim aksara mimma yakhafu 'ala nafsihi wa yarju li nafsi aksara mimma yarju lahum. Nah, lalu dia merasa melihat orang-orang yang takabur ini memang bahaya betul ini kadang-kadang, karena penyakit ini penyakit hati Pak ya. Kalau penyakit fisik tensinya berapa? 150, wah tinggi nih. Minum segera Prodipin atau apa atau semangka begitu, cari ya banyak bisa berarti Pak, bisa turun nanti gitu ya. Nah, sekarang sakit apa? Terdeteksi. Nah ini tidak terdeteksi kadang-kadang. Ditembak pun juga nggak kelihatan takabur itu sifatnya, nggak kelihatan. 36 derajat tingkat takaburnya, nggak kelihatan. Makanya ini memang disinilah kita perlu hati-hati. Kalau mau belajar kedokteran bukan di sini ya Pak, ya di tempat lain kita belajar tentang bagaimana membina, mengembangkan, memperbaiki rohani kita, jiwa kita, kemanusiaan diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia lalu kemudian melihat dirinya sendiri, indallahi a'la wa afdal. Merasa dirinya, saya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang tinggi, makhluk yang memiliki kelebihan, afdal. Saya ini adalah hamba Allah yang diberikan ilmu oleh Allah, dan oleh karena punya ilmu, maka saya di sisi Allah, di hadapan Allah, di mata Allah adalah orang yang mulia. Memang dalam Al-Quran ada Pak, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Cocok benar untuk guru-guru dan dosen-dosen ini, dan ustaz-ustaz, para mubalik, para kiai, para penceramah yang diceramah begini. Karena punya orang yang agak merasa punya ilmu begitu. Nah, karena ya dalam Al-Quran memang Allah mengatakan, Allah pasti mengangkat derajat alladzina amanu, orang yang beriman.
Diangkat derajatnya orang beriman itu. Beriman kepada Allah, mengikuti aturan Allah, mengembangkan ilmu Allah, memperbaiki muka bumi, mensejahterakan masyarakat. Orang beriman itu akan diangkat derajatnya, dimuliakan. Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu itu akan diangkat juga derajatnya. Jadi yakin itu. Tetapi bukan diangkat derajat itu lalu kita menjadi orang makhluk yang takabur. Karena Allah mengatakan diangkat derajat, wah saya ini orang yang berilmu, wah saya ini orang yang terangkat derajatnya. Ya, itu orang yang tidak berilmu, itu orang yang rendah derajatnya. Ini yang terbalik itu. Salah besarnya di situ kan gitu. Fa yakhafu alaihi aksara mimma yakhafu alaihi. Kemudian menilai, ya, menilai negatif, menilai buruk, tidak memuliakan orang lain. Karena orang lain itu dianggap belum apa-apa dibanding dirinya. Karena kemudian merasa dirinya lebih mulia, lebih baik, lalu dia ingin mengharapkan, mendapatkan penghormatan. Jadi kalau tidak dipanggil Ustaz misalnya, hatinya engkau, saya ini kan Ustaz. Mulai kan? Kiai, itu nggak dipanggil Kiai. Kalau di kampung kita kiai, ini kan kiai. Ente itu apalah kan gitu. Wah. Sehingga kenapa? Karena ingin merasa dirinya. Ya, makanya kalau ini ya sama-sama lah kita belajar Pak. Memang Pak ini yang memperbaiki diri, memperbaiki hati itu susah Pak, berat Pak memang. Kalau mengobatinya ini langsung memperbaiki diri susah, sulit. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Yang paling gampang misalnya, ini ya, mau sholat nanti, ini langsung contoh aja lah. Karena itu saya nanti yang disuruh jadi imam biasanya kan gitu kali kan. Tapi ternyata tidak dipersilahkan menjadi imam. Ternyata dipersilahkan dulu Pak Haji. Lah tersinggung hatinya Pak. Wah ini bahaya nih seperti ini. Saya kan orang yang mulia ini. Sudah ustaz, sudah kiai, kenapa harusnya saya yang menjadi imam? Padahal yang begitu kan tidak boleh seperti itu. Merasa dirinya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal apakah benar dia mulia di sisi Allah? Merasa ibadahnya paling baik di sisi Allah? Padahal apakah benar dia paling baik di sisi Allah? Hanya Allah yang tahu. Pada sangat mungkin orang yang merasa paling baik itulah sebenarnya orang yang paling buruk. Dan itu yang pernah terjadi pada iblis laknatullah. Nah, oleh karena itu maka Imam Ghazali mengingatkan ini sangat kita hati-hati penyakit sirrul asrar, rahasia yang sangat kecil yang banyak orang terjebak di dalamnya. Merasa diri kita itu ilmu paling banyak, merasa ibadah sudah paling sempurna, merasa sholat kita itulah yang paling sempurna, syarat rukunnya yang diterima, menilai sholat orang lain itu sholatnya adalah sholat yang kurang, tidak ini, tidak ikhlas. Lah menilai orang lain tidak ikhlas itu gimana caranya? Yang tahu ikhlas dan tidak ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sholat itu sendiri. Loh kok menilai orang lain tidak ikhlas? Jadi lebih banyak sibuk menilai ibadah orang lain. Masuk kita kedua ke dalam takabur dalam masalah ibadah. Jadi, pertama adalah ilmu, yang kedua takabur dalam ibadah. Banyak Pak. Ibadah kita banyak, kita lakukan siang malam, banyak segala wirid, zikir, sholat, doa. Tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang sia-sia. Kenapa? Karena ibadahnya bukan ditujukan kepada Allah, bukan untuk mengharap ridho Allah, tapi ibadahnya dijadikan ajang pamer, ajang menunjukkan kehebatan, ajang atau media untuk menunjukkan keunggulan dirinya. Lah ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kamu tidak ada nilainya di mata saya.
Ya. Maka oleh karena itu, di antara kemudian takabur dalam amal dan dalam ibadah adalah wa taqdimuhum ala sa'irin nas, ya. Wa amma fid dunya fa huwa annahum yatawaqqa'una zikrahum bil war'i wat taqwa, bil war'i wat taqwa. Jadi ketika dia merasa dirinya warak itu orang yang paling suci, Pak. Warak itu adalah orang yang menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang tidak mau memakan barang-barang, makanan, minuman yang bersumber dari yang tidak halal. Tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Itu warak, namanya menjaga diri. Tetapi ini orang-orang yang merasa dirinya warak. Ini yang bahayanya. Kita memang wajib untuk meninggalkan segala macam mungkar yang haram-haram. Ya kita lakukan sebisa kita. Tapi bukan lalu mengklaim, mengaku atau merasa, wah saya inilah orang yang sebenarnya paling suci. Udah jauh. Wa taqwa, dan orang yang paling bertakwa. Kenapa merasa dirinya paling takwa? Ya merasa paling banyak ibadahnya. Kalau ini kan cuma sehari 2 kali sholatnya. Kalau saya kan 5 kali. Nah, udah. Ya benar itu sebenarnya, secara syariat sudah benar. Tetapi hakikatnya ibadahnya walaupun 5 kali sholatnya, 5 waktu, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena bukan untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din. Jadi makhluk, semua manusia itu, semua makhluk itu diperintahkan ya untuk beribadah kepada Allah, dan tidak ada perintahnya itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, karena untuk ikhlas, hanya diniatkan, ditujukan untuk mengharapkan rahmat dari Allah, ridha dari Allah, kebaikan dari Allah, itu saja. Maka kalau ibadah kita itu adalah untuk mencari dunia, itu memang menjadi media ibadahnya menjadi ibadah riya nanti jatuhnya. Ya, ada takabur, ada riya. Wa taqdimuh ala sa'irin nas, merasa dirinya itu adalah orang yang paling unggul, paling terdepan di antara manusia, ya. Maka ibadah itu sebenarnya itu bukan hanya ibadah untuk melepaskan kewajiban kita kepada Allah, tetapi juga ibadah itu menjadi ujian bagi kita. Itu yang kita kadang-kadang lupa. Kita ketika melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kalau kita sadar, saya sholat ini sebenarnya adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diuji apakah menjadi hamba Allah yang menjalankan kewajiban, meninggalkan yang dilarang, tetapi juga kita diuji apakah ibadah yang saya lakukan ini benar-benar untuk Allah, atau ibadah saya ini saya lakukan untuk selain Allah. Di situ kita diuji juga. Kenapa kok sampai belajar masih sampai begini? Nah, kita sudah puluhan tahun Pak sholat ini. Kalau misalnya kita 15 tahun lah mulai sholat, ya karena wajib bagi laki-laki. Nah kalau sekarang udah 50, berarti udah 35 tahun sholat. Kalau hanya sholat pemahaman, misalnya itu penafsiran, pemahaman, ya, terhadap sholat, zakat, puasa, haji hanya sebagai kewajiban saja, berarti selama 35 tahun ibadah kita itu tidak ada peningkatan. Ya sebatas kewajiban saja. Kenapa kita sholat? Ya karena itu perintah harus saya lakukan. Karena sholat itu adalah untuk melepaskan saya dari siksaan dari kubur, segala siksaan ini segala. Nah itu saja, tidak ada peningkatan apa-apa. Padahal kalau sudah berpuluh-puluh tahun, semakin waktunya, semakin ibadahnya semakin baik. Juga pemahaman hakikat ibadah itu adalah tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang harus semakin kita tanamkan. Dan juga kita harus yakin bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya adalah juga ujian. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar untuk Allah atau tidak? Maka oleh karena itu kan tidak lulus di sini, maka ibadahnya kemudian menjadi takabur. Merasa ibadahnya paling bagus,
sholatnya paling sempurna, rukuknya paling lurus, sujudnya paling rendah. Ya sujudnya memang paling rendah, kepalanya nempel di sajadah, tetapi hatinya tidak rendah. Hatinya merendah, kepalanya, fisik badannya kepada Allah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Sujud. Padahal sujud itu adalah tempat waktu yang paling dekat kepada Allah. Innama aqrabu ma abdu ilallah fahuwa fis sujud. Kalau sujud itu. Tetapi kalau sujud justru hatinya itu merasa paling tinggi. Sujud kepada Allah, kepalanya, tetapi menganggap dirinya kemudian paling mulia daripada jamaah yang lain, maka ini adalah sujud sama dengan sujudnya makhluk yang paling dilaknat oleh Allah karena takabur. Nah kadang-kadang yang seperti ini kita terjebak. Ya sama-sama lah Pak kita memperbaikinya ya untuk seperti itu. Rukuk juga seperti itu. Maka semua gerakan-gerakan sholat, karena sholat ini yang kita lakukan rutin setiap hari begitu. Kalau puasa setahun sekali yang wajib, zakat juga yang wajib setahun sekali, haji apalagi seumur hidup mungkin sekali bisa dilakukan. Nah karena sholat itu maka setiap gerakan-gerakan sholat itu bukan hanya untuk menunjukkan oh saya sholat sehat, ya iya. Apalagi kalau banyak sujud rukunnya sampai 100 rakaat, ya sunnahnya gitu. Satu malam ya memang sehat. Tapi kalau berlebihan dia tidak sehat juga karena segala sesuatu kalau ketika sudah berlebihan itu tidak boleh. Tetapi ketika tidak diisi dengan nilai-nilai ruhaniyah di dalam sholat itu maka sholatnya menjadi hampa. Sholat yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, sholat yang membawa kita semakin tunduk rendah hati kepada Allah, sholat yang membawa kita harusnya saling menyayangi sesama makhluk, sesama manusia, sholat yang seharusnya membawa kita itu semakin dekat dan semakin menghormati kepada sesama. Ketika sudah salah dipahami ada takabur masuk di sana, merasa sholat paling bagus apanya, kemudian riaknya masuk di sana, sholat dijadikan ajang untuk pamer supaya dikenal sebagai orang yang soleh, sebagai dikenal dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang banyak ibadah. Kan mulai itu Pak, sudah tidak mukhlishina lahuddin tapi li ghairillah, karena maksud yang lain itu karena ria, maka sholatnya akan menjadi hampa, sholatnya akan menjadi nilai kosong. Pahalanya sampai enggak? Mau kosong. Apa yang mau disampaikan kepada Allah? Dan kenapa kita masuki kajian seperti ini? Karena sudah lama kita beribadah sholat. Kalau tidak ada perubahan, perbaikan, sedikit, maka tidak ada apa-apanya kita dapatkan. Kalau sholat kalau riya, apa yang didapat pahalanya? Tidak ada pahala. Allah bilang, saya sholat 5 waktu. Iya, tapi sholatnya untuk siapa? Kan gitu. Kan bukan untuk saya, kata Allah. Untuk si Anu, ya udah minta aja pahalanya kepada Pak Anu. Minta aja tuh ke sana. Anunya, pujiannya dari si ini. Ya udah minta aja ke sana. Untuk mencari simpati supaya dipilih, kan seperti itu juga. Dipilih apa aja. Jadi pilih ini kan pilih apa aja begitu. Kan daripada enggak sholat kan daripada tidak sama sekali ya mending lah gitu. Ya, tapi jangan begitu juga lah, maksudnya mungkin ada acara apa gitu kan ya sholat ya. Tapi kan sholatnya ria, ya daripada tidak sholat lebih baik sholatnya dengan ria. Ya oke lah kalau dia, tapi udah bertahun-tahun begitu melulu kan tidak ada nilai, tidak ada penambahan. Itu yang kata Nabi tadi, lam yazdad minallah illa budan. Nambah ibadah, nambah banyak bacaan, nambah banyak doa, tapi tidak nambah isinya, tidak nambah hidayahnya, tidak menambah rendah hatinya, tidak nambah kebaikannya, tidak menambah kemurahannya, atau tidak meningkat ya kerendah hatinya, ya kesopan santunnya, penghormatannya, tidak nambah-nambah, ya tidak nambah-nambah dari Allah juga. Nah, itulah maka Imam Ghazali itu makanya lama Pak ini
mulai sholat yang syarat, yang rukun dipelajari, tapi bagian paling akhir itu adalah beliau menekankan bagaimana pentingnya hati kita itu diperbaiki. Ya, makanya beliau mengatakan tahalli itu dikosongkan jiwa kita tuh, hati kita itu dari penyakit-penyakit yang buruk. Ya, tadi takabur, riya, hasad, dengki dan segala macam itu diperbaiki, dibersihkan. Ketika sudah hati itu bersih, sudah terang cahayanya seperti jendela kaca yang terang, maka cahaya apapun yang masuk terang benderang, jernih. Tapi kalau jendela kacanya itu bertumbuh lumut, debunya tebal, ada hitam-hitam, tidak pernah dibersihkan, jadi siram-siram ya disiram saja, tapi kan tidak hilang begitu. Maka tidak akan apapun juga cahaya tidak akan masuk. Ya cahaya itu apa? Ya petunjuk Allah, itu cahaya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu cahaya. Dan cahaya itu dari mana petunjuk Allah itu datang? Apakah dari pengajian seperti ini? Belum tentu, Pak. Petunjuk Allah itu bisa datang dari mana-mana. Ketika sholat tiba-tiba muncul, ketika rukuk sadar, oh saya ini adalah sebenarnya hamba Allah yang tidak ada apa-apa. Itu hidayah itu. Ketika baca doa, hati kita lalu menjadi rendah, menjadi mengharap hanya pada Allah, itu hidayah. Ketika kita di jalan, ya, ketika ada apa seperti itu, melihat kejadian kemudian orang yang besar, hebat bisa tiba-tiba turun, itu adalah di hati kita mengatakan, oh ini semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Hidayah itu, Pak. Bisa saja di pasar kita melihat orang ada pedagang yang jujur, wah bagus, ini yang diridai oleh Allah. Itu hidayah itu. Nur dari Allah itu. Ya, bisa saja melihat orang terjadi penipuan, wah ini berbahaya, dan orang jatuh segala macam kejadian musibah, lalu di hati kita timbul sadar, itu hidayah. Jadi bisa dari membaca Al-Quran, bisa kita juga dari pengalaman hidup. Kalau kita mengambil hikmah-hikmah kebaikan, maka itulah yang hidayah dari Allah. Nah, kalau ibadah itu dilakukan, maka dengan baik semua itu akan datang. Ibarat saja itu tadi, jendela, kaca, cermin, kalau semuanya dibersihkan, dijernihkan, maka akan masuk, Pak. Tapi kalau itu terhalang oleh kotoran, oleh debu, oleh penyakit hati, penyakit batin, penyakit riya segala macam, maka apapun yang masuk, ceramah, tiap hari kita dengarin ceramah, tidak boleh menghina orang sesama manusia, tidak boleh menghina sesama muslim, tidak boleh mengejek, tidak boleh menyakiti. Tapi masuk ya masuk, yang keluar dari diri kita ya tetap yang kotor juga. Itu kan sama saja tidak ada penambahan perubahan. Nah, kenapa? Karena memang di dalam diri kita itu penyakit-penyakit, kotoran-kotoran, penghalang-penghalangnya itu tidak dihilangkan. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh Jibril, pertanyaan pertama Jibril bertanya tentang iman. Itu wajib, fondasi dasar mengenal Allah. Yang kedua, Nabi ditanya oleh Jibril, apakah itu Islam? Maka rukun Islam yang 5, sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, saum, ya. Terakhir yang ditanya oleh Jibril setelah kiamat dan lain-lain itu adalah apakah itu ihsan? Apa ihsan itu? Ihsan itu artinya adalah memang kebaikan dan berbuat kebaikan. Buah hasil dari iman diwujudkan dalam perbuatan ibadah-ibadah kita yang namanya Islam, maka yang keluar nanti hasilnya, kalau ini benar dilakukan iman dan Islamnya, yang keluar nanti adalah ihsan, menjadi orang yang baik. Artinya bahwa segala macam yang kita lakukan itu puncaknya nanti, hasil akhirnya itu adalah menjadi orang yang baik, ihsan, muhsinin.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Salat kita, ibadah kita, rukun Islam yang 5 tadi itu, ketika kita lakukan tidak dengan niat yang baik, dengan yang ikhlas, maka yang keluar juga tidak akan baik. Karena sudah tercampur, terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak bagus, dengan tujuan-tujuan yang tidak mulia, yang justru merendahkan diri manusia. Nah, ibadah nih Pak, jadi kita berhati-hati sekali. Jangan sampai ibadah kita capek, ibadah kita banyak, tapi justru ibadah itu semakin menjauhkan kita dari Allah, karena niat kita bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingin mendekatkan diri, tapi niatnya tidak mendekat. Ya tidak mendekat kepada Allah, makin menjauh dari Allah. Maka oleh karena itu ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, wirid kita, zakat, ya niatkan saja mendekatkan diri pada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apa aja dikasih oleh Allah, Pak? Apa yang dibutuhkan? Ya, doa ya tetap berdoa, karena kita memang harus minta. Tetapi Allah itu tahu dengan keadaan hambanya. Sudah menjadi dekat. Dan Allah itu sangat menyukai hamba-hambanya yang mendekatkan diri bertaubat kepada Allah. Iza taqarrabal abdu ila. Jadi kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sehasta, jadi hamba mendekat ini, dekat kepada Allah. Ya kalau manusia pada fisik begitu, maka Allah akan lebih mendekatkan dirinya kepada hambanya itu dengan jarak hanya sejengkal. Artinya begini Pak, ketika seorang hamba itu bertaubat, orang hamba itu memperbaiki diri, semakin memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah, niat hanya untuk Allah, tapi ini lagi-lagi ikhlas hanya untuk Allah, maka Allah itu sangat gembira sekali, sangat senang. Jadi kalau ada, walaupun sebanyak apapun dosanya, setinggi langit, sebesar lautan, sedalam samudra, banyak dosa tidak dilakukan, tapi dia kembali kepada Allah, Allah itu luar biasa senangnya. Bukan marah Pak. Kalau kita kan marah banyak itu, disuruh ini nggak mau, ini melawan, ini memberontak, ini malah apa saja dengan kita itu tidak ditaati. Semuanya kita disuruh, kita suruh, ini suruh itu, tidak ada yang mau, malah maksiat ini segala macam. Kalau sebagai manusia marah itu, orang tua kadang marah kepada. Kalau Allah tidak. Allah itu selalu merahmati, sayang dengan hamba-hambanya. Ketika ada hambanya kembali ingat kepada Allah, maka Allah akan sangat menyayanginya. Ketika hambanya itu mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan jarak 1 hasta, 1 meter, maka Allah langsung menyambutnya, semakin dekat mendekatkan diri kepada hambanya itu dengan sejengkal. Makanya kalau kita mengatakan nanti aja lah saya bertaubat nanti, karena taubat saya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa diukur Pak seperti itu. Karena Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Selama masih bisa diberikan keselamatan, kebaikan, maka itu akan diberikan oleh Allah. Ini ada kebaikan, ini ada keburukan, ini selamat, ini celaka. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha penyayang, yang maha pengasih. Tidak ada yang melebihi, tidak ada yang lebih luas sayangnya daripada Allah Subhanahu. Nah, maka oleh karena itu dalam ibadah kita hati-hati, jangan sampai terjebak, tertipu, terpedaya oleh setan. Minal maghrurin. Maghrurin itu orang yang tertipu. Dia tidak bisa disesatkan dengan maksiat, dengan judi, tidak bisa. Dengan yang haram, dengan minuman, makanan, tidak bisa. Tapi dia bisa disesatkan, diperdaya oleh setan ternyata dengan hal yang tidak diduganya sendiri, yaitu dengan cara ibadah. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Wahwal haliku tahqiqan, padahal orang-orang yang takabur dalam ibadahnya itulah sebenarnya orang yang rusak, orang yang celaka, orang yang sebenarnya rendah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Halik, hancur, yang tidak ada bernilai apa-apa. Walaupun dia sebenarnya mungkin cara fisik baik, ibadahnya banyak, tapi di mata Allah itulah orang yang sebenarnya tidak ada nilainya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Iza sami'tumur rajula yaqulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, ini contoh ini bagi orang-orang yang takabur, ini orang yang merasa paling hebat, orang yang merasa paling suci. Dia kadang-kadang ada orang mengatakan, si anu, ya kan gitu, si ini celaka, si itu orang penuh dosa. Nah, kan mengatakan begitu-begitu. Halakan nas, oh itu makhluk manusia tersesat. Orang yang tidak akan masuk surga. Orang yang ibadahnya paling jelek. Orang yang kebaikannya tidak ada. Orang yang paling pelit. Itu kan kalau dalam sedekah, tidak mau bersedekah, orang yang paling pelit. Ngomong seperti itu, menilai orang lain. Maka kata Nabi, fahuwa ahlakuhum. Orang justru orang yang bicara seperti itulah orang yang sebenarnya orang yang paling buruk. Ketika suka membicarakan orang lain buruk, menyebut orang lain itu orang yang sesat, menyebut orang lain itu adalah orang-orang yang hina, maka sebenarnya dirinya itulah adalah orang yang paling hina. Oke, bisa. Di hati-hati jangan sampai proses itu ya, jangan menyebut orang lain, termasuk juga menyebut walaupun orang lain itu maksiat ada, lalu kita mengatakan itulah contoh ahli neraka. Alhamdulillah kalau kita sampai menyebut orang seperti itu. Jangan kemudian kita merasa sholat orang lain yang jamaah ini, wah ini jamaah ini sholatnya nggak benar, ini nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Oh, pahamunya dia berdirinya tidak sama seperti berdirinya saya, takbirnya tidak sama. Padahal takbir yang paling baik itu adalah takbirnya saya. Waduh. Apa lagi? Yang paling khusyuk adalah khusyuk sholatnya saya. Dia kan nggak khusyuk. Kadang kakinya ada bergerak, ya digigit nyamuk Pak. Gimana nggak bergerak? Oh, ya. Menilai orang lain seperti itu, nauzubillah. Sibuk menilai kekurangan orang lain, tapi tidak memperhatikan kekurangan diri sendiri. Menyebut orang lain kadang-kadang, oh ini sama dengan saya, ini sesat. Nggak boleh Pak. Menyebut orang lain kafir, itu kafir. Hai kafir, nggak boleh seperti itu. Terhadap orang kafir pun nggak boleh, apalagi sesama muslim. Sombong, merasa dirinya iman paling kuat, lalu menyebut jamaahnya, masjid lainnya, atau sesama muslim sebagai kafir. Sombong banget gitu. Takabur, sama dengan iblis. Sesat, fasik. Apalagi ada wirid, bid'ah. Semua bid'ah masuk neraka semua. Yang nggak bid'ah saya. Ya kalau masuk surga. Kalau tidak, yang jelas ketika dia sudah menyalahkan orang lain itu tanpa ilmu, tanpa dasar, itu sama dengan memfitnah. Ya fitnah itu adalah dosa. Ya fitnah itu asyaddu minal qatl, yaitu sama membunuh juga, begitu jam. Maka ya sama-sama jahat. Maka kita rendah hati saja, merendahkan diri, tawadhu. Barang siapa merendahkan dirinya, maka Allah pasti akan mengangkatnya. Dan barang siapa yang membangga-banggakan, membesar-besarkan dirinya, maka Allah yang akan menghinakannya. Itu yang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada manfaatnya untuk saya, untuk kita semua, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam kesalahan dan diampuni dari segala macam dosa. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.